Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sumber pokok ajaran Islam, Al-Quran dan Hadis. Perkenalkan, nama saya Gipa Asri Nur Ramadhani dan rekan-rekan saya. Saya Pait Puji Raihan. Saya Nabil Maulana. Saya Muhammad Rafi Alfarijal, Putra Rifki. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran. Yang pertama adalah pengertian Al-Quran. Nama Al-Quran berasal dari bahasa Arab yaitu Quran, adalah kitab suci agama Islam dan sumber pokok ajaran Islam. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang merupakan puncak dan penutup wahyu yang diperuntukkan bagi manusia serta penyempurnaan syariat Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Adapun pengertian Al-Quran secara istilah terminologi adalah sebagai Al-Quran Al-Karim adalah firman Allah Subhanahu wa taala berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, merupakan mukjizat secara lafaz dan makna dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, dan ditulis pada mushaf yang kemudian disampaikan kepada kitab secara mutawatir, serta membaca dan mempelajari merupakan ibadah yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat Al-Nas. Terkait firman Allah, ada beberapa istilah lain yang terkait Al-Quran. Yang pertama adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad berupa kitab. Seperti Jabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul berupa risalah Allah kepada Nabi dan Rasul tertentu dan tidak berbentuk kitab yaitu suhuf. Seperti suhuf Nabi Adam alaihissalam 10 suhuf dan Nabi Idris alaihissalam 30 suhuf dan lain-lain. Yang ketiga adalah firman Allah kepada Nabi Muhammad, tetapi lafaz dan redaksinya dari Nabi Muhammad SAW dan didasarkan kepada Allah adalah hadis qudsi. Yang keempat adalah wahyu Allah kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Kemudian keluar dari Nabi berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad disebut hadis atau sunnah. Yang kelima adalah terjemah. Al-Quran merupakan pengalih bahasa dari Al-Quran kepada bahasa lain dan ini bukan Al-Quran. Yang keenam adalah selain terjemah Al-Quran dan kitab tafsir merupakan karya ulama tentang ayat-ayat Al-Quran. Tafsir merupakan penjelasan tentang Al-Quran oleh para ulama sesuai kapasitas dan kemampuannya. Tafsir merupakan interpretasi ulama yang merupakan seorang manusia yang tidak luput dari dosa. Oleh karenanya, tafsir tidak mutlak kebenarannya. Zani berbeda dengan Al-Quran berupa firman Allah yang mutlak kebenarannya qat'i. Selain memiliki nama Al-Quran, kitab suci umat Islam ini memiliki banyak nama dan sekaligus sifat dan fungsi yang ada pada kitab tersebut. Nama yang paling populer adalah Al-Quran itu sendiri. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Setiap surat akan terdiri atas berapa ayat, di mana surat terpanjang dengan 226 ayat adalah surat mengenai jumlah ayat dalam Al-Quran, mencapai 6.236 ayat, di mana jumlah ini dapat bervariasi menurut pendapat tertentu, namun bukan disebabkan perbedaan isi, melainkan karena cara atau aturan menghitung yang diterapkan. Surat-surat yang panjang terbagi lagi atas sub-bagian yang disebut ruku, yang membahas tema atau topik tertentu. 1. Makkiyah, 2. Madaniyah, yang ketiga sampai 2. Kandungan isi Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam tentu memiliki pesan atau risalah tentang aturan kehidupan manusia di dunia, yang berfungsi untuk membimbing manusia kepada jalan keselamatan dan kebahagiaan. Adapun pokok-pokok isi Al-Quran adalah sebagai berikut. Akidah merupakan ajaran inti dari agama Islam yang berupa nilai-nilai keyakinan terhadap Allah sebagai Tuhan. Yang kedua ibadah. Yang ketiga muamalah. Yang keempat akhlak. Yang kelima hukum. Yang keenam sejarah. Yang ketujuh dasar-dasar ilmu pengetahuan. Yang kesepuluh informasi tentang hal gaib. Interaksi dengan Al-Quran. Sebagai muslim kita harus memiliki kewajiban untuk berinteraksi dengan Al-Quran dengan pedoman hidup. Di dalam Al-Quran mengandung banyak keutamaan dan keberkahan yang kita bisa dapatkan dengan melalui interaksi dengannya. Berikut tuntunan interaksi seorang muslim terhadap Al-Quran. 1. Mengimani Al-Quran. 2. Mempelajari Al-Quran. 1. Mendengarkan. Yang kedua ada membaca.
membaca Al-Quran merupakan kegiatan yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim. Karena ayat Al-Quran diturunkan pertama kali adalah perintah tentang membaca. Membaca adalah kegiatan di mana panca indera penglihatan kita digunakan untuk mengucapkan kata dan kalimat dalam Al-Quran. Balasan bagi yang membaca Al-Quran adalah satu huruf sebanding dengan 10 kebaikan. Kita harus menekatkan diri di tengah segala kesibukan aktivitas kita untuk rutin membaca Al-Quran sehari 5 kali. Sehari sekali atau paling tidak seminggu sekali sudah paling minimal. Yang ketiga ada memahami. Membaca adalah mengikuti bunyi atau tulisan yang ada dalam Al-Quran secara jahir. Sedangkan memahami lebih dari itu, kita menangkap pesan ayat Al-Quran secara lahir dan maknawi. Seperti contoh kita membaca ayat tentang waktu, kita mampu memahami bahwa kita dituntut untuk menghargai waktu dan disiplin terhadap waktu dan lain sebagainya. Kegiatan memahami ini bisa dibantu melalui membaca terjemah Al-Quran, kitab-kitab tafsir, atau mendengarkan kajian tentang Al-Quran dari para ulama yang ahli di bidangnya. Yang keempat ada menghafal. Menghafalkan adalah kegiatan memindahkan tulisan ke dalam ingatan dan dada atau hati manusia. Keutamaan Al-Quran diantaranya adalah kitab suci yang mudah dihafal, diingat dan dipahami. Yang kelima ada mengamalkan Al-Quran. Yang tidak kalah penting dari kegiatan interaksi seorang muslim terhadap Al-Quran adalah mengamalkannya. Al-Quran sebagai pedoman hidup tidak memiliki arti apabila kita tidak amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan Al-Quran ini harus dibimbing oleh pemahaman dan penghayatan terhadap Al-Quran dengan baik, sehingga tujuan Allah menurunkan Al-Quran dapat terwujud, yaitu membimbing manusia kepada keselamatan hidup. Yang keenam yang terakhir, mendakwahkan Al-Quran. Dakwah berasal dari dari kata bahasa Arab, yaitu yang artinya memanggil, menyeru, dan mengajar. Maksud dalam hal ini adalah kita mengajak kepada orang lain untuk bersama-sama mengimami, membaca, memahami, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran. Dalam setiap ajaran di sana terdapat kebaikan, terlebih jika orang lain mengikuti ajakan kita dalam beribadah. Kita akan mendapatkan pahala sebagai orang yang kita ajakkan melakukan ibadah tersebut tanpa mengurangi pahala yang bersangkutan, atau dengan kata lain bisa menjadi amal jariah bagi kita. Dilihat dari hierarki sumber hukum Islam, Al-Sunnah atau hadis menempati tempat kedua setelah Al-Quran. Selain karena Al-Quran merupakan firman Allah secara lafaz dan makna yang dipastikan sesuai kehendak Allah, juga karena disebabkan perbedaan sifat dan kualitas antara keduanya sebagai dalil nasnya. Dilihat dari segi periwayatannya, Al-Quran bersifat qat'i al-wurud, maksudnya adalah kualitas periwayatannya bersifat pasti, sedangkan Al-Sunnah bersifat jani al-wurud, yaitu kualitas periwayatannya secara relatif atau tidak mutlak. Maksudnya adalah Al-Quran secara mutlak kebenarannya sama dari segi lafaz sampai kepada umat Islam melalui mekanisme penulisan wahyu. Artinya yang diterima Rasulullah sama dengan yang kita baca hari ini, sedangkan hadis harus melewati upaya tahrij hadis atau penentuan kualitas hadis dari segi sanad merupakan matan, dikarenakan adanya kemungkinan kesalahan periwayatan atau kekurangan
di sisi lainnya, sehingga terbentuk hadis yang sahih, hasan atau dhaif. Semua informasi yang menyangkut Rasulullah SAW, baik ucapan, perbuatan maupun ketetapannya, dikelompokkan ke dalam dua bagian besar dalam proses penentuan atau penetapan hukum syariat, yaitu sunnah tasyariyah dan sunnah goir tasyariyah. Yang pertama ada sunnah goir tasyariyah, meliputi beberapa bagian, yaitu sunnah Rasulullah yang berupa yang ke-1 bersifat al-haja al-basyariyah atau kebutuhan yang bersifat kemanusiaan seperti makan dan minum. Yang kedua, mencerminkan tradisi pribadi dan masyarakat seperti urusan pertanian dan pengobatan. Yang terakhir, pengaturan urusan sosial tertentu seperti strategi perang, perjanjian kerja, dan lain sebagainya. 3 persoalan di atas bukan syariat dan tidak juga menjadi sumber syariat, karena itu perilaku Nabi SAW. Dan kebijakan beliau dalam hal-hal di atas tidak termasuk kategori sunnah yang mempunyai fungsi hukum dan tidak mengikat kaum muslimin secara umum. Yang kedua, sunnah tasyariyah merupakan sifat tasyri atau membentuk hukum syara, adalah segala hal yang keluar dari Nabi Muhammad SAW yang memiliki implikasi terhadap hukum syariat. Ketentuan yang bersifat tasyri meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, merupakan pengejawatahan dari misi kerasulan seperti penjabaran Al-Quran yang meliputi lafaz mujmal atau yang perlu perincian, penghususan dan lafaz am atau umum, pengikatan lafaz mutlak atau yang bermakna lepas, dan penjelasan aspek ibadah yang meliputi perkara-perkara yang halal dan haram, akidah, ibadah, dan akhlak. Jenis ini merupakan tasyri yang universal. Yang kedua, aturan yang berkaitan dengan imamah atau kepemimpinan dan tadbir atau kepengurusan yang bersifat umum untuk kepentingan jamaah seperti pengutusan pasukan untuk perang, penetapan arah penggunaan distribusi harta dan baitul mal dan gonimah atau rampasan perang, serta pembuatan akad perdamaian. Ini termasuk tasri yang bersifat khusus. Yang terakhir, keputusan Rasul SAW dalam kedudukan beliau sebagai hakim atas kasus-kasus yang terjadi pada saat itu. Jenis ini termasuk kategori tasyri yang bersifat tidak umum. Yang kedua ada pembagian atau jenis hadis. Berdasarkan ilmu tentang hadis, ulum al-hadis, ilmu hadis terbagi ke dalam 2 bidang ilmu. Yang pertama, ilmu hadis riwayah, yaitu ilmu hadis yang berkenaan tentang pemindahan hadis, metode penelaahan, sanad dan lafaz, serta hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan hadis secara sah dan benar. Yang kedua, ada ilmu hadis diroyah, yaitu ilmu hadis yang melakukan penyaringan hadis atau tamhiz, penyelesaian hadis atau tamyiz, melakukan kritik terhadap isi hadis atau dan memiliki isi kandungan di dalam matan hadis. Sebuah hadis memiliki komponen yang membentuknya, yaitu yang pertama ada rawi. Rawi adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengarkan dan diterimanya dari seorang gurunya. Yang kedua ada matan. Matan adalah isi pesan atau pembicara atau kolom atau materi berita yang dioper oleh sanad. Yang terakhir, baik pembicaraan itu sabda Rasulullah SAW, sahabat ataupun tabi'in. Yang ketiga ada sanad, adalah jalan yang dapat menghubungkan antara rawi mengenai matnul hadis kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir ada mudawin, orang yang menelusuri, mengumpulkan dan mencatat sebuah hadis dalam sebuah kitab seperti Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, Imam Muslim dalam Sahih Muslim, dan lain sebagainya. Yang ketiga, fungsi dan kedudukan hadis. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Sebagai sumber ajaran hadis memiliki fungsi untuk menjadi rujukan dalam syariat Islam. Berikut fungsi dan kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Yang poin pertama adalah hadis sebagai penguat Al-Quran, bayan takrir. Hadis berfungsi sebagai penguat Al-Quran, pesan-pesan
atau pesan-pesan atau peraturan-peraturan yang tersurat dalam ayat Al-Quran. Misalnya Al-Quran menyebut suatu kewajiban dan larangan. Yang poin kedua adalah hadis sebagai penjelas Al-Quran, bayan tafsir. Menjelaskan makna-makna yang rumit ayat-ayat Al-Quran, mengikat makna-makna yang bersifat lepas, menghususkan ketetapan yang disebut Al-Quran secara umum, atau mengecualikan hukum yang umum. Menjelaskan ruang lingkup masalah yang terkandung dalam nas-nas Al-Quran. Menjelaskan mekanisme pelaksanaan dari hukum-hukum yang ditetapkan Al-Quran. Yang ketiga adalah yang terakhir, hadis sebagai pembuat hukum, musyri. Hadis menetapkan hukum yang belum ditetapkan dalam Al-Quran. Misalnya Al-Quran menyebutkan 4 macam makanan yang haram dalam surat Al-Quran ayat 3. Kemudian hadis datang dengan ketetapan baru menambah jumlah barang yang dilarang dimakan, yaitu dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah melarang memakan setiap binatang yang mempunyai terdapat 6 buah kitab hadis yang lebih diakui Al-Kutub Al-Sittah oleh umat Islam di seluruh dunia. 6 buah kitab hadis tersebut secara berurutan adalah sebagai berikut: 1. Kitab Jami Al-Sahih karya Imam Bukhari, 2. Kitab Jami Al-Sahih karya Imam Muslim, 3. Kitab Sunan Al-Nasai karya Imam Al-Nasa, 4. Kitab Sahih karya Imam Al-Turmuji, 6. Kitab Sunan Ibnu Majah karya Imam Ibnu Majah. Demikian fungsi atau kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Oleh karena itu diperlukan sebuah sumber atau metode yang mampu menghadapi, yaitu dengan ijtihad. Yes. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.